Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran matematika pagi hari ini. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita masih belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu pada pertemuan kedua. Pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, persamaan sumbu simetri, dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian bisa membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, kalian dapat menentukan diskriminan atau D pada fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan tracing process curve, yaitu dengan menentukan beberapa nilai X, kemudian menentukan nilai Z yang sesuai dengan bentuk fungsi. Cara ini memerlukan paling tidak 6 pasangan nilai X dan Y. Contoh untuk cara ini telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi jika kalian lupa atau ingin memahami lebih lanjut, kalian bisa melihat PPT pertemuan sebelumnya. Cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah-langkah menggambar grafiknya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x diperoleh jika z sama dengan 0. Nah, jika z sama dengan 0, persamaan yang awalnya z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita ganti z-nya dengan 0. Nanti persamaannya akan menjadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Selanjutnya, kita mencari titik potong dengan sumbu y, itu diperoleh jika x sama dengan 0. Nah, jika x sama dengan 0, persamaan yang awalnya z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita ganti x-nya dengan 0. Persamaannya akan menjadi y sama dengan a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c, atau sama dengan z sama dengan c. Nanti akan ketemu y sama dengan c. Nah, langkah kedua, menentukan persamaan sumbu simetri. Itu dapat kita cari dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Di mana B dan A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat dan X. Di mana A koefisien dari variabel X kuadrat dan B merupakan koefisien dari variabel X. Nah, langkah ketiga, menentukan nilai ekstrim atau balik, yaitu dengan rumus Z sama dengan F negatif B per 2A, di mana negatif B per 2A merupakan persamaan sumbu simetri. Nah, langkah keempat, menentukan koordinat titik balik, yaitu dalam kurung negatif B per 2A, F dalam kurung negatif B per 2A. Nah, contoh, sekarang kita ke contoh soal supaya lebih paham. Gambarlah grafik fungsi kuadrat z sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 5. Jawab. Langkah pertama, kita mencari titik potong terhadap sumbu x. Nah, itu didapat jika z sama dengan 0. Maka kita ganti y sama dengan 0. Persamaan yang awalnya z sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 5, kita ganti z-nya dengan 0. Maka kita dapatnya persamaan 0 sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 5.
Nah, kita pindah posisinya antara 0 dan negatif x kuadrat plus 4x plus 5 menjadi negatif x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang sebelah kiri menjadi dalam kurung negatif x dikurangi 1 dikalikan x min 5 sama dengan 0. Negatif x min 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Jadi, titik potong terhadap sumbu x di titik negatif 1,0 dan titik 5,0. Langkah kedua, titik potong terhadap sumbu y didapat jika x sama dengan 0. Nah, persamaannya apabila kita ganti x-nya dengan 0 menjadi y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 5. Sehingga kita dapatkan z sama dengan 5. Jadi, titik potong terhadap sumbu y di 0,5 di mana x-nya 0 dan y-nya 5. Langkah ketiga, kita mencari persamaan sumbu simetri dengan rumus x sama dengan negatif b per 2a, di mana b merupakan koefisien variabel x yaitu 4 dan a merupakan koefisien variabel x kuadrat yaitu negatif 1. Sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu sama dengan negatif 4 per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 sama dengan 2. Nah, persamaan sumbu simetrinya x sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai balik maksimum dengan rumus y sama dengan f dalam kurung negatif b per 2a, di mana kita dapatkan pada langkah ketiga nilai negatif b per 2a itu 2. Jadi kita dapat tuliskan f2. Tadi kan persamaannya fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, karena di sini F2, maka kita ganti X-nya dengan 2. Sehingga kita dapatkan persamaannya negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 5. Sehingga kita dapatkan hasil 9. Sehingga langkah kelima, yaitu koordinat titik balik maksimum, yaitu antara negatif B per 2A atau sumbu simetri, f dalam kurung negatif b per 2a yang merupakan nilai balik maksimum. Sehingga koordinat titik balik maksimum yaitu 2,9. Nah, di sini kita mencari titik bantuan agar nanti gambarnya itu bentuknya lebih jelas. Nah, itu kita menggunakan titik bantuan. Nah, itu kita mensubstitusikan X dengan 134. Kenapa kita memilih 134? Karena di sini sudah ada 0. X-nya 0 yaitu 0,5 dan juga ada 2 yaitu 2,9. Sehingga yang belum terpakai yaitu 1, 3 dan 4. Nah, apabila kita substitusikan 1, 3 dan 4, kita dapatkan titik bantu yaitu yang pertama 1,8, 3,8 dan 4,5. Nah, sekarang kita akan lihat gambar grafik kuadrat Z sama dengan negatif X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, dengan yang sudah kita cari sebelumnya, di mana titik potong terhadap sumbu X di titik negatif 1,0 dan 5,0. Titik potong terhadap sumbu Y di 0,5. Sumbu simetrinya X sama dengan 2, nilai balik maksimumnya Z sama dengan 9, koordinat titik balik maksimumnya 2,9, dan titik bantuannya ada 1,8, 3,8, dan 4,5. Nah, jika kita gambarkan titik-titiknya di koordinat kartesius, maka akan menjadi seperti ini. Ada titik min 1,0, 0,5, 1,8, 2,9,
3,8, 4,5, 5,0 dan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Setelah itu kita hubungkan titik-titik berikut sehingga kita dapatkan grafik kuadratnya seperti pada gambar tersebut. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu tentukan nilai P dan Q apabila fx sama dengan x kuadrat plus px plus q mempunyai nilai balik minimum negatif 64 untuk x sama dengan 2. Nah, persamaannya kan fx sama dengan x kuadrat plus px plus q. Persamaan sumbu simetrinya sama dengan 2, karena di soal diketahui X sama dengan 2. Kita ketahui bahwa rumus mencari persamaan sumbu simetri itu negatif B per 2A. Jadi kita dapat tuliskan negatif B per 2A sama dengan 2. Kita ketahui bahwa B merupakan koefisien dari variabel X dan A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat. Sehingga kita dapat ganti B-nya dengan P dan A-nya dengan 1. Sehingga kita dapatkan persamaan baru yaitu negatif P per 2 kali 1 sama dengan 2. Kita operasikan sehingga kita dapatkan persamaan negatif P per 2 sama dengan 2. Dan kita dapatkan P sama dengan negatif 4. Kita dapatkan P. Sekarang kita mencari Q. Nah, jadi persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus px plus q akan memiliki nilai minimum negatif 64 jika f dalam kurung negatif b per 2a sama dengan negatif 64. Kita ketahui sebelumnya bahwa nilai dari negatif b per 2a itu sama dengan 2. Sehingga kita dapat ganti negatif b per 2a dengan 2. Sehingga kita dapatkan F2 sama dengan negatif 64. Persamaan pada soal itu Fx sama dengan x kuadrat plus px plus q. Nah, jika F2 maka kita ganti x-nya dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 plus q sama dengan negatif 64. Nah, kita operasikan sehingga kita dapatkan 4 dikurangi 8 plus Q sama dengan negatif 64. Sehingga kita dapatkan nilai Q sama dengan negatif 60. Nah, jadi nilai P dan Q agar persamaan Fx sama dengan x kuadrat plus px plus q mempunyai nilai balik maksimum negatif, maksudnya minimum negatif 64 untuk X sama dengan 2 berturut-turut adalah negatif 4 dan negatif 60. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Pada materi persamaan kuadrat telah dibahas bahwa nilai diskriminan atau dapat dituliskan dengan huruf D kapital dapat ditentukan dengan rumus D kapital sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Pada fungsi kuadrat Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, diskriminan berfungsi untuk mengetahui hubungan parabola dengan sumbu X, yaitu yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu Y pada 2 titik. Yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka parabola tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Posisi grafik fungsi kuadrat Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selain dapat ditentukan dengan diskriminan, juga dapat ditentukan dengan nilai A, di mana nilai A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu yang pertama, jika A lebih dari 0 atau A bernilai positif, maka titik puncak adalah titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas. Yang kedua, jika A kurang dari 0 atau A bernilai negatif,
maka titik puncak adalah titik balik maksimum dan parabola terbuka ke bawah. Sekarang coba kita perhatikan grafik fungsi kuadrat Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, perhatikan gambar. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang bagian atas. Bagian atas paling atas sebelah kiri, yaitu A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Maka kurvanya membuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Sekarang perhatikan gambar yang atas bagian tengah, yaitu A lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Nah, itu kurvanya membuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Sekarang coba perhatikan gambar yang atas sebelah kanan, yaitu A-nya bernilai lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Itu gambar kurvanya menghadap ke atas, terbuka ke atas, dan tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Atau kurvanya terbang ya, seperti gambar yang atas bagian kanan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang bagian bawah yang sebelah kiri, yaitu A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Nah, karena A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan memotong dua titik pada sumbu X. Untuk yang gambar sebelah bawah bagian tengah, itu A-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0. Maka kurvanya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir, gambar bagian bawah sebelah kanan, A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Maka kurvanya terbuka ke bawah dan tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, kita ke contoh soal supaya lebih paham. Tentukan sifat grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. B, Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus X plus 3. Yang C, Y sama dengan X kuadrat plus 10X plus 25. Dan yang D, Y sama dengan negatif 3X kuadrat plus 4X dikurangi 5. Jawab. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Dari situ kita ketahui bahwa nilai A atau koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Dan nilai D-nya yaitu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12 sama dengan 64 dikurangi 48. Sehingga kita dapatkan nilai diskriminannya sama dengan 16. Karena A-nya 1 lebih dari 0 dan D-nya 16 lebih dari 0, maka fungsi kuadrat Z sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12 terbuka ke atas dan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Yang B, Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus X plus 3. Diketahui bahwa A atau koefisien dari variabel X kuadratnya sama dengan negatif 2. Sekarang kita mencari nilai D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 kali 3. Sama dengan 1 tambah 24. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya sama dengan 25. Karena A-nya negatif 2, itu seharusnya kurang dari 0 ya. A-nya kurang dari 0 dan D-nya 25 lebih dari 0. Maka fungsi kuadrat Z sama dengan negatif 2X kuadrat plus X plus 3 terbuka ke bawah dan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Yang ketiga yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 10X plus 25. Kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Sekarang kita mencari D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 sama dengan 100 dikurangi 100. Jadi kita dapatkan D-nya sama dengan 0. Karena A-nya sama dengan 1 lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat Z sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12 terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Yang terakhir yang D, Y sama dengan negatif 3X kuadrat plus 4X dikurangi 5.
kita dapatkan nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nilai D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 16 dikurangi 60. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya sama dengan negatif 44. Karena A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka fungsi kuadrat Z sama dengan negatif 3x kuadrat plus 4x min 5 terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham? Nah, nanti jika kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya melalui grup WA. Silakan materi apa yang belum paham atau belum ngeh di pikiran adik-adik semuanya bisa ditanyakan melalui grup WA. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bapak dalam menyampaikan banyak salah, Bapak mohon maaf. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, tetap pakai masker, jangan berkerumun, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala penyakit dan hal-hal buruk. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.